Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita bersyukur kita masih hidup, Masya Allah. Sebetulnya kita ini banyak dosa, jadi kalau orang salah hukum Allah itu sudah layak, tapi Allah memberi kesempatan kita untuk hidup. Ini hidup saja itu sudah nikmat Allah yang besar. Banyak orang-orang yang sekelas dengan bapak, ibu di sekolah dulu, sekarang sudah tidak ada. Nah, bapak sekarang bertanya, kenapa kok Allah menghidupkan bapak, ibu? Nah, apa saking baiknya? Bapak Ibu sekalian, yang dibaca oleh imam kita tadi itu adalah ayat yang berkenaan dengan emas dan perak yang tidak dizakati. Emas dan perak yang tidak, artinya tidak zakat. Nah, ayat tentang emas dan perak yang dizakati itu dulu turunnya dalam perjalanan perang ceritanya. Nah, ketika turun ayat tentang orang yang menyimpan emas dan perak yang punya kekayaan lah, yang tidak dizakati, itu besok akan ini barang yang tidak dizakati itu akan dirupakan, naudzubillah, dijadikan setrika, kemudian dipergunakan untuk menyetrika orang-orang yang menyimpan itu. Nah, Nabi Muhammad SAW mendengar perkataan orang-orang yang di belakang Rasulullah itu begini, oh, emas itu mahal ya. Emas itu mahal sampai harus dizakati seperti itu. Ada enggak ya yang lebih mahal dari emas itu? Ini ngomong-ngomongnya orang di belakang Nabi. Kalau ada itu kita cari ya gitu. Nah, Nabi menoleh, apa yang kamu bicarakan? Ini Nabi yang sesuatu yang lebih mahal dari emas itu apa Nabi? Kita nanti akan kita cari gitu. Nabi menjawab, loh, ada yang lebih mahal dari emas itu ada. Kalau kamu mau, ada yang lebih mahal dari emas itu ada. Berapa emas 1 gram sekarang? Ini apal, kalau saya ngapal berarti sering. Sering investasi emas. Nabi menyebut yang lebih mahal dari emas itu 3 katanya. 1, lisanun dzakirun. Nah, gitu. Kalau Bapak Ibu bibirnya itu basah menyebut nama Allah. Nah, bibirnya basah menyebut nama Allah sampai tidak sempatlah membicarakan orang. Ya, sibuk menyebut nama Allah, nama Rasulullah, sampai diajak ngomong tentang seseorang itu tidak tertarik. Ya, lebih baik saya bicara tentang Allah daripada tentang orang. Nah, gitulah. Itu 1. Jadi lisan yang selalu menyebut nama Allah itu harganya lebih mahal dari emas, kata Rasulullah. Berbahagialah Bapak Ibu yang sering menyebut nama Allah. Ya, segalanya ada doa. Mendengar ada orang meninggal dunia, ketika takziah itu juga ada doanya, kan gitu tuh. A'zamallahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum. Itu kan Nabi mengajari begitu, tapi kita kan enggak. Ya. Artinya itu
a'dhamallahu ujurakum, kamu itu diberi musibah dan musibah ini besar, sabarlah, karena dengan kesabaran itu kamu mendapatkan pahala yang luar biasa besar. Nah itu wa ahsana azakum, dan mudah-mudahan kesedihanmu itu nanti membuat kamu jadi orang baik. Wa ghafara limayyitikum, dan yang wafat itu diampuni dosanya oleh Allah. Itu doa dari doa begitu zikir. Doa itu zikir namanya. Mau tidur doa, bangun tidur doa, mau makan doa, waktu mengunyah makan ya hatinya terlalu terasa tersambung dengan Allah. Nah itu satu ya. Nomor dua, wa qalbun syakirun, orang yang hatinya ini selalu gembira gitu ya. Selalu gembira bahwa ya senang pokoknya, tidak merasa kurang, tidak merasa kurang. Kita ini lebih banyak merasa kurang atau lebih banyak merasa lebih, Pak? Merasa kurang. Bu, panjenengan itu yang sering terlintas itu merasa kurang atau merasa lebih? Bu? Bu? Pak? Nah itu harganya besi berkarat itu. Ya, besi berkarat bisa ya itu. Nah, kalau yang emas itu hatinya selalu ria. Dagang rugi ya alhamdulillah lah. Kemarin untung, hanya sekarang yang rugi. Pokoknya berpikirnya itu dipaksakan berpikir yang baik-baik, berpikir yang baik-baik. Nah itu qalbun syakirun, hati yang selalu syukur, senang lah. Syukur itu senang, syukur itu senang, syukur itu senang. Pokoknya ya senang pokoknya, tidak merasa kurang lah. Kurang apa? Apalagi yang di sini ini, ya selalu ada makanan, ya selalu ada makanan di rumah sampai basi, di kulkas sampai busuk, ya itu. Di dompetnya bapak memang tidak ada uang, tapi kan untuk apa uang sekarang? Yang penting kan apa ini loh, yang penting kan bukan di saku loh uang, Bapak ya. Nah, sekarang kan uang kertas sekarang kan BI tidak terlalu payah-payah kan. Sekarang ini BI sudah tidak terlalu banyak nyetak uang, Pak, karena sudah nggak banyak kertas loh, Pak ya. Kalau dulu itu semakin tebal dompetnya kan semakin menunjukkan kaya loh, Pak ya. Nah sekarang enggak, Pak. Kalau semakin tebal itu berarti semakin tua orang itu, tidak mengikuti perkembangan. Tipis tapi isinya HP isinya 1 miliar 2 miliar kan biasa. Bayar sekarang tolong dibayar ya, ya sudah selesai. Uang kertas kan sudah enggak. Syukur pokoknya Bu ya, syukur ya. Kalau orang meninggal dalam keadaan tidak senang itu, Allah juga tidak senang. Katanya ingin husnul khotimah. Jangan doanya doa ya Allah husnul khotimah, tapi nggak mau menata hati. Masih kurang terus. Terus yang ketiga kata Nabi yang lebih mahal dari emas itu adalah wanita yang bisa menambah kemuliaan suami, bisa memberikan wawasan, yang bisa memberikan tausiah, ya bisa bukan tausiah ceramah begini, bukan ya, beri nasihat, diajak ngomong yang enak, dinasehati, itu ya. Nah itu kalau laki-laki kenapa kok enggak emas? Kenapa laki-laki membuat istrinya lebih beriman bertakwa kok enggak emas? Enggak, karena itu memang sudah
tugasnya tuh Pak ya. Lah ini ndak, ini unik, justru perempuan yang membuat laki-laki itu jadi orang baik. Nah di Indonesia ini sebenarnya ya mungkin separuh-separuh atau mungkin lebih banyak istri yang justru mempengaruhi suami jadi orang baik, karena yang aktif pengajian itu kan ibu-ibu. Baik ya, itu yang dibaca tadi rakaat pertama. Nah sesuai dengan janji saya pada pengajian yang lalu, bagaimana sih hukumnya sholat khusyuk itu seperti apa? Hukumnya khusyuk itu seperti apa? Ya, perlu saya terangkan dulu Pak. Khusyuk itu artinya tunduk itu loh Pak. Khusyuk itu tunduk. Nerimo ing pandum itu ya khusyuk. Menerima apa yang diberikan itu ya khusyuk namanya. Tunduk. Tunduk kepada kemauan Allah. Nah, itu khusyuk Pak. Tunduk. Ya, tunduk pada kemauan Allah. Itu khusyuk. Nah, sekarang saya tanya, berarti khusyuk itu hanya di dalam sholat apa enggak? Ya. Enggak. Paham tuh Pak ya? Jadi khusyuk itu di dalam sholat dan di luar sholat. Kalau yang seperti saya gambarkan tadi itu, ya syukur, ya zikir, ya itu khusyuk. Artinya dia itu tunduk. Apa saja keputusan Allah itu ya pandang baik, berpikirnya itu positif. Imam Sya'rawi Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan, jika kamu diberikan musibah, idza asabaka musibah fala tandur ila ma ukhidha minka balindur ila ma baqiya laka. Jika kamu kehilangan sesuatu, jangan dilihat yang hilang, tetapi lihatlah apa yang masih tersisa pada kamu. Ya Pak ya. Jangan melihat apa yang diambil oleh Allah, tapi lihatlah apa yang masih tersisa. Bapak punya uang 10 juta terus kehilangan 100.000. Nah, jangan memikirkan yang 100.000. Tapi ingat-ingat sisanya lebih banyak toh. Loh, kan enak loh Pak. Sekarang hilang 400.000, kan sisanya lebih banyak. Nah kalau tangan kita yang sakit, ginjal kita yang sakit, jantung kita yang sakit, ya jangan lihat jantungnya tuh. Ada yang lebih mahal dari itu, ya roh. Nah, itu kan mahal. Wala tandur ila ma'ukhidha balindur ila ma'baqiyalaka. Ingat-ingat seperti itu. Nah, jadi khusyuk itu ibu bapak sekalian, khusyuk itu perasaan tunduk gitu loh Pak. Tunduk kepada kemauan Allah, kepada perintah Allah, kepada larangannya Allah, kepada pembagiannya Allah. Itu loh Pak, itu khusyuk. Ya. Jadi khusyuk itu di dalam sholat dan di luar sholat. Nah, khusyuk. Nah, sekarang di dalam sholat atau di luar sholat, hati yang tunduk itu wajib apa enggak? Wajib apa enggak? Pak, Bapak jawab kok males loh Pak. Apa ngene diganti konsumsi sih ya? Hah? Semangat yang pedis ini. Ayo Pak, hati yang tunduk itu wajib apa sunnah Pak? Wajib. Ya. Nah, untuk bisa tunduk itu kan harus ingat Allah toh Pak. Sholat ini yang pertama kali ditanya Allah ya tentang sholat Pak. Mengapa? Jawabannya satu. Tujuan sholat itu ada di dalam surat Toha ayat 4. Surat Toha ayat 4. Coba dilihat Pak. Surat Toha ayat 4. Surat Toha ayat 4. Sudah Pak ya? Surat Toha ayat 4.
Saya kok enggak melihat yang badannya agak kecil yang oh, yang biasanya di sini. Iya. Ketemu tuh, Pak? Ayo, Pak, baca, Pak. Pak, nggih. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, itu toh. Itu yang ayat ini, Pak, yang sering dibuat kaligrafi di masjid-masjid itu. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Nah, dirikanlah sholat itu untuk mengingat aku. Nah, ruhnya sholat itu kan berarti ingat Allah. Lah kalau orang itu waktu sholat tidak ingat Allah, kan berarti ruhnya sholat kan hilang. Ya toh, Pak ya? Tujuan saya menyuruh kamu ke pasar itu beli gedondong. Lah kok pulang tidak membawa apa-apa, kan berarti saya cuma-cuma nyuruh kamu itu. Kamu tuh saya suruh ke pasar Wonokromo, di lantai bawah itu belikan gedondong. Gitu. Untuk apa, Pak? Untuk ceramah. Maksudnya gimana, Pak? Nanti akan saya jelaskan. Generasi sekarang itu sudah tidak lagi generasi gedondong. Menurut maksud itu. Paham, Pak ya? Anak-anak panjenengan itu generasi keres. Artinya mudah bosok. Gitu, Pak. Kepenyet titik mencoplot. Gitu, Pak. Keres itu, Pak. Sama gak tahu main keres tuh. Lagi keres itu wis mateng tuh, Pak. Niku digelesak kepepet iki ceplos tuh, Pak. Anak jenengan seperti itu. Anak panjenengan itu bukan generasi keres tapi generasi gedondong. Tahan banting jenengan itu. Tahan banting. Gedondong tuh, Pak. Gedondong tuh dibanting itu tambah legi, Pak. Iya, Pak. Gedondong itu dibanting cerot. Ngono tambah legi, Pak. Nek dioncek gak sepiro. Iku masih di pidek wong ya, Kak. Kepidek ya ndak pecah, Pak. Iya, Pak ya. Bahkan waktu kecil saya itu suawan nang tembok di sini, baru keluar manisnya. Nah, seperti Bapak jenengan. Gimana perjuangan Bapak untuk cari nafkah? Belum punya rumah, ya, Pak. Pinjam sana, pinjam sini, uang mukanya gimana? Luar biasa Bapak itu, tangguh. Istri Bapak juga orang baik semua tuh, gelem dijak melarat loh. Gak, loh sekarang mau wedok koyo sampean Pak, sing lanang sampean, ya pegat Pak, temen. Jadi sapi api bojo sampean, gak jaluk pegat itu, Pak. Iya tak, Pak? Jadi kontraktor, kontrak rono, kontrak ini, pindah lagi. Utang mana? Masya Allah. Anak Bapak ini orang tahan bantingan, istri Bapak juga orang baik. Kok gelem dijak koyo ngono lho. Iya nek bojo sampean penyenak ini melarat, Pak. Loh, bojo sampean tuh ya dari keluarga orang punya ini. Gelem dijak ngono. Hebat. Lho ngene iki disyukuri. Aja eling kekurangan bojo tok ae. Itu. Aja eling kekurangan istri saja terus. Diingat-ingat begitu. Kok gak nyaluk pegat. Sampeyan yang murang-muringan biyen, ya toh? Pak. Sik nom-nom biyen lho. Ya toh? Lah ngono ya gak nyaluk pegat to bojo sampeyan. Lah sakniki kok sampeyan ngono. Alah apa? Ngeramu celeng ngene. Hebat lah istri. Jenengan eling sing kaya ngono dadi syukur punya istri. Luar biasa. Lah generasi jenengan itu kedondong. Anak kita itu tidak kedondong, mudah putus asa, gagal sedikit malas. Ini pokoknya kurang tangguh kurang gitu. Ya apa wong anak sampean wis gak mikir omah kok sampean kekno omah. Gak tahu sora ya, Pak ya. Budal sekolah ya, sampean biyen sepedaan pancal.
perdale pedot. Itu Pak. Nah saiki anak sampean diterno mobil. Biyen poso, anak sampean itu tase isine panganan opo wae, Pak. Iki nak iki kalau vitamin iki nak masyaallah. Nak sekolah mangan. Dicokot nyamuk sama digowo setengah mati. Sampean biyen cokoti nyamuk bareng bapak sampean gak ngurus sampean. Ayo. Turun kok ndi diurus. Sakarepmu. Saya dulu ya gitu, kecil saya tidur di langgar, gak pernah tidur di rumah. Masya Allah. Nah, itu kok aku dondong nang Wonokromo. Tujuan saya kan mau belikan gedondong lah. Kok pulang kamu nggak beli gedondong? Ya apa Pak? Kamu saya beri suruh apa? Lah sholat juga begitu. Kamu tuh saya suruh sholat itu untuk mengingat aku lah. Selama sholat kamu tidak mengingat aku. Lah ingat di luar sholat itu. Nah, tujuannya sholat itu seperti itu ya, untuk mengingat Allah. Jadi wa aqimis sholata li dzikri. Ulangi saya. Wa aqimis sholata li dzikri. Wa aqimis sholata li dzikri. Nah, lakukan sholat itu mengenal hanya untuk mengingat Allah, tidak mengingat yang lainnya. Nah, sekarang saya tanya, Pak, sholat ingat perempuan yang bukan istrinya, boleh enggak? Ibu-ibu yang jawab. Apa mau nak ngenteni ibu jawab itu? Ayo. Ini karena saya sering ditanya begitu. Ayo. Bapak sholat, ingat Bapak sudah punya istri, ingat perempuan yang sangat baik, perhatian, tutur katanya baik, cantik, parfumnya itu, masya Allah, melembut. Terus Bapak waktu sholat itu ingat itu, boleh enggak? Boleh. Jadi gak eling Gusti Allah apa eling? Lho boten. Saya bukan bisa apa enggak, tapi boleh apa enggak, gitu loh. Boleh, Pak. Hah? Kita jebak. Jebakan Batman. Gini Pak jawabnya Pak. Kalau hanya ingat itu Pak, maka haram. Nggak boleh. Karena salat itu kan tujuannya untuk mengingat Allah Pak. Itu loh Pak ya. Tapi jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Kalau ingatnya itu begini. Ya Allah, saya ini sudah punya istri. Mengapa hati saya kok jatuh cinta kepada dia? Bantulah aku ya Allah untuk menghapus rasa cinta itu. Nah, ini berarti sudah ingat Allah. Paham Pak ya? Saya selalu ngajari selesaikan urusan segala sesuatu itu melalui sholat. Lalu saya dikritik, loh Pak, kok sholat kok ingat anak, ingat pekerjaan, berarti kan tidak boleh Pak. Itu betul-betul Pak. Jadi saya pernah melatih itu di lantai 5 Bang Jatim. Saya masih ingat tuh. Kalau sholat kok ingat anak, ingat istri, ingat ini, kan tidak boleh Pak. Itu dalilnya itu harus ingat Allah saja. Loh tidak apa-apa, tidak Pak. Saya tidak setuju dengan cara Bapak, ajaran Bapak ini, saya keluar. Jadi dia keluar Pak. Tidak mau melanjutkan pelajaran sholat, tidak mau dia. Ya tidak apa-apa mau keluar loh. Kamu kalau keluar ya tidak apa-apa. Yang menyuruh ke sini juga kamu sendiri yang membutuhkan ke sini. Kamu keluar tidak apa-apa. Dia salah paham Pak. Sekarang kalau saya ingat anak, yang cantolannya itu Allah. Gitu loh Pak. Ya Allah, anak saya kalau sholat itu sering asar jam 5. Siapa ya Allah yang beri cahaya anakku itu untuk bisa lebih dekat dengan
Saya tidak bisa ya Allah, mulut saya tidak bisa. Yang menguasai hati anak saya itu hanya Engkau. Dan saya yakin dengan kekuatanmu itu Engkau bisa menyinari anak saya sehingga sholat tepat waktu. Berarti saya ingat anak itu untuk tujuan yang baik, mintanya hanya kepada Allah. Loh, ini loh tafsirnya itu begitu. Nah, ilmu wadah, wow, ya ngono mau Pak. Tapi ini sukseskan ya Allah. Sejaman. Begitu loh Pak ya. Ini tafsirnya. Saya memang berkali-kali kepada orang yang sinis saya tidak mau ngomong, tapi kalau bertanya saya jawab. Tapi kalau orang sudah nadanya sinis, tidak mau saya, supaya dia menikmati sinisnya. Nah itu tujuan sholat itu adalah ingat Allah. Maka kalau sholat tidak ingat Allah, maka berarti itu dosa, berarti menyia-nyiakan sholat. Baik. Dua, mengapa sholat khusyuk itu wajib? Lupa Allah itu boleh apa enggak? Lupa Allah itu boleh apa enggak? Yang keras? Tidak boleh. Apalagi lupa dalam sholat. Ya Pak. Ya. Ayo Pak, lihat lagi surat Al-A'raf 205. Monggo, yang lain-lain yang buka itu surat Al-A'raf 205. Ibu-ibu buka surat Al-A'raf 205. Ya. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Nah itu wafilin itu lengah atau lupa ya Pak ya. Janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang lupa. Itu larangan lupa di luar sholat. Apalagi di dalam sholat. Begitu loh Pak ya. Mengapa wajib? Yaitu lupa Allah di luar sholat tidak boleh. Sebab kalau kita lupa kepada Allah, maka ganti yang masuk itu adalah setan. Itu. Apalagi di dalam sholat. Itu alasan yang kedua. Nah, di dalam Al-Quran juga ada di dalam surah An-Nisa 43. An-Nisa 43 supaya ada pijakannya. An-Nisa 43. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar kata yang kamu ucapkan, dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati untuk jalan saja. Sebelum kamu mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air. Stop Pak itu. Yang pertama tadi Pak, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk Pak, mabuk. Nah, mabuk di situ artinya setelah minum miras, gitu Pak ya. Ini ayat ini turun sebelum ada pelarangan miras, Pak. Gitu. Tidak diharamkan, belum. Ya, kamu minum tidak apa-apa, tapi jangan kalau kamu sholat ya harus dalam keadaan tidak mabuk, gitu loh Pak. Ini belum turun ayat keharaman. Boleh tapi jangan mendekati sholat. Jangan dengan waktu sholat lah, gitu loh Pak ya. Nah, tapi bisa juga diartikan mabuk itu tidak ingat apa yang dikerjakan. Berarti tidak minum miras pun, tetapi ketika kita sholat itu kita tidak ingat apa yang kita lakukan. Kita justru ingat yang macam-macam, ya itu Pak ya, itu mabuk itu. Mabuk urusan-urusan di luar sholat sampai sholatnya tidak konsentrasi. Itu mabuk. Nah ini alasannya. Orang yang sholat dalam keadaan dia tidak ingat Allah, tidak ingat yang dikerjakan. Saya ruku apa sujud, ruku itu isinya apa?
itu maka dalam kondisi mabuk. Paham Pak ya? Oke. Yang terakhir yang ke berapa? 4 ya Pak ya alasannya. Ini di buku ini Pak ya, di buku nanti Bapak bisa lihat lagi di halaman 84 ya. Apa tadi kita bicara apa tadi? Khusyuk ya. Nah, khusyuk tadi artinya apa? Tunduk Pak. Ya sudah lah. Tunduk kepada pemberian Allah, yaitu khusyuk. Kenapa kamu kok ini? Ya sudah, saya mengikuti Allah, mengikuti Rasulullah. Nah, tunduk. Nah, coba nanti Bapak lihat di surat Al-Qalam ya. Al-Qalam ayat 42 dan 43. Di sana nanti ada kata-kata orang kafir itu khusyuk. Al-Qalam. Al-Qalam, Al-Qalam itu surat nomor 68 setelah surat Al-Mulk. Al-Qalam 42 43. Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka disuruh untuk. Berarti kan ya, ingatlah ketika betis pakaian dicincingkan. Itu maksudnya itu. Iya, betis dibuka apa ini pakaiannya. Nah, ini diartikan ketika sudah hari kiamat. Jadi saking gupunya itu loh Pak ya. Saking gupunya itu, saking ingin larinya itu loh Pak itu. Cancut tuh. Nah itu. Nah itu gambarannya. Terus Pak, ingatlah ketika pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka disuruh untuk bersujud, maka mereka tidak mampu. Ya, terus mereka diperintahkan sujud. Ternyata tidak ada yang bisa sujud. Gitu. Tidak ada yang mampu sujud. Lalu di dunia tidak sujud. Terus pandangan mereka tertunduk. Lah itu khasyi'atan absaruhum, khasyi'ah absaruhum. Khasyi'ah absaruhum, pandangannya tertunduk. Nah, itu orang kafir. Lah orang kafir saja itu bisa khusyuk pada saat itu. Kenapa kita tidak bisa? Nah, gitu Pak ya. Khasyi'atan absaruhum. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Nah, itu kan Pak. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum billah. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Nah, itu Pak ya. Baik. Nah, sekarang khusyuk itu wajib Pak ya. Wajib. Nah, bagaimana sekarang orang yang seperti kita umpamanya sholatnya tidak khusyuk ya, tidak tunduk kepada Allah, itu dosa apa enggak? Dosa apa enggak Pak? Ah, dosa lah Pak ya. Diterima apa enggak sholatnya? Ah, diterima Pak, jangan nakut-nakuti gitu. Diterima ya. Lah kalau enggak Pak, berapa banyak sholat kita yang ditolak Allah? Diterimalah, cuma ya nilainya itu loh rendah itu. Nah Bapak, untuk menghibur Bapak ya Pak, Bu, halo Bu, saya berikan berita yang ini. Kenapa Bapak kok sholat? Kenapa Bapak kok itu melaksanakan sholat? Kenapa? Kenapa? Bapak Ibu itu loh kok mau sholat itu kenapa? Itu namanya tunduk. Berarti Bapak itu sudah tunduk untuk sholat. Ya sudah khusyuk itu. Ini lo menghibur. Delok wajahnya kok stres kabeh. Itu menghibur. Sudah. Nah sekarang ketika Bapak Allahu Akbar, berarti Bapak menyebut apa? Allah. Ingat siapa? Allah lah. Ya khusyuk sudah. Berarti sudah bebas. Cuma hanya nilainya saja, gitu loh Pak. Nilainya saja yang rendah. Nilainya saja yang rendah. Sehingga orang tua kita dulu jangankan mikir khusyuk Pak. Orang generasi dulu jangankan mikir khusyuk.
Sholatnya saja itu ya seperti itu, doanya saja itu keliru, gimana itu? Ya sudah, itu dihitung Allah dalam keadaan tidak banyak orang sholat kok dia sholat, wis api-api wong, wis khusyuk, berarti tunduk, hatinya tunduk kepada perintahnya Allah. Nah gitu. Nah saking pentingnya khusyuk itu Pak ya. Dulu zaman Nabi, zaman setelah Nabi itu orang mencoba bagaimana bisa sholat khusyuk, itu perjuangan. Jadi saya bicara soal khusyuk ini jangan dipandang pengetahuan loh Pak. Ini sholat khusyuk itu adalah keterampilan, skill. Kalau dijelaskan sejak dulu Bapak sudah tahu, gitu loh Pak. Panjenengan sudah pirsa semuanya. Cuma prakteknya ini loh yang belum. Dan untuk bisa praktek yang bagus itu perlu waktu. Untuk bisa khusyuk itu mungkin latihannya lebih dari 10 tahun Pak. Lebih lah Pak. Lebih dari 10 tahun itu perlu waktu sekian panjang. Pemain bola yang termahal di dunia sekarang siapa? Ronaldo. Siapa? Ronaldo. Messi. Bapak tanya Pak, kok bisa hebat itu? Tanya, mulai umur berapa? Paham tuh Pak ya? Saya menjelaskan seperti ini sama dengan saya ngomong, main sepak bola itu harus bagus, harus ini, harus ini, harus ini. Ini knowledge, ini masih kognisi Pak. Tapi kalau Bapak, saya ngomong, itu kemudian dia berlatih sendiri di lapangan, bagaimana menerima bola, bagaimana itu menipu musuh, seterusnya, itu. Bagaimana tembakan yang kelihatannya lurus tapi miring, bagaimana melambung tapi nuncek. Nah itu latihannya jenengan tanya Pak, itu berapa tahun kira-kira? Sejak lahir Pak. Sejak lahir, karena di Eropa itu bola itu seperti Tuhan. Kecil. Di Belanda itu kalau menjelang tarawih itu ada aula itu, anak kecil-kecil itu sepak bola itu kayak bola itu lengket anak lim anak sikil Pak. Kayak anak lim. Wih ini kecil-kecil Pak. Itu hiburannya anak-anak supaya tidak rame di masjid. Bola tuh Pak, seperti orang lima nak sikil Pak, katutnya terus. Berapa tahun? Loh gitu loh Pak ya. Nah berarti apa yang saya sampaikan ini tidak ada gunanya kalau memang tidak ada usaha. Pak, ojo ngantuk Pak. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Harus ada usaha. Gimana caranya? Terserah Bapak. Mungkin Bapak membaca Qul huwallahu ahad, ya itu direnungkan. Allahus samad direnungkan. Lah itu sudah khusyuk. Walaupun tidak menyeluruh. Gitu loh. Rabbi firli warhamni wajburni. Terus apa? Warfa'ni. Nama saya ini mohon diangkat lebih tinggi di hadapanmu ya Allah. Loh gitu loh Pak. Jangan hanya sampai sekarang, hanya sampai di sini nama saya di depanmu ya Allah. Angkat lagi. Kemarin ya Allah Engkau beri skor 7. Aku mohon ya Allah hari ini diangkat menjadi 701. 7,1. Gitu loh Pak ya. Tak warfa'ni terus angkat. Akhlak saya ini diangkat, ibadah saya diangkat, kedermawanan saya diangkat, kesabaran saya diangkat, dan ketika sampai pada Sidratil Muntaha di langit yang ke-7, silakan Israel mengambil saya. Lah kan gitu tuh Pak. Warfa'ani, tingkatkan
kemuliaan saya. Loh gitu, warfa'ni. Itu kan permintaan yang bagus, Pak. Bukan warfa'ni itu tingkatkan derajat saya, dulu ketua RT, sekarang jadi ketua RW. Bukan begitu, Pak. Dulu bupati, kemudian sekarang gubernur, setelah gubernur jadi presiden. Bukan itu urusan apa, Pak. Tapi derajat kemuliaan itu warfa'ni, angkat saya terus. Dan ini perlu Bapak latihan. Perlu latihan. Nah, mau apa enggak? Kalau tidak mau, pengajian ini tidak ada gunanya. Karena sama dengan jadilah pemain sepak bola yang baik. Masya Allah, cocok. Tapi gak gelem latihan ya. Habib Nurmagomedov, ayo Pak, itu menjadi pegulat yang tak terkalahkan. Itu sejak kecil, Pak, diajari bapaknya untuk bertarung dengan singa itu. Habib, tahu Pak? Itu sejak kecil, kenal lah sampean? Oh iya. Baik tahu sparring nang sampean, Mbak. Itu sejak kecil, Pak. Dilatih untuk bagaimana gulat dengan macan gitu, sejak kecil. Jadi makanya dia. Lo ngono lho Pak saya itu. Kalau hari ini kita tidak mau berlatih sholat yang khusyuk, semampunya Pak, semampunya. Tapi jangan sampai ada dalam sholat itu seluruh gerakannya itu kosong. Warfa. Saya kalau sujud terus Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah berikan cahaya di hatiku supaya hati saya selalu tersambung denganmu. Berikan cahaya di hatiku supaya aku bisa menerima ikhlas apapun pemberianmu. Mintalah lah, mengingat satu doa yang Bapak sampai dep gitu itu, ya itu sudah khusyuk. Gitu loh Pak. Nah, saya ingin dijelaskan sekarang bagaimana perjuangan dulu orang-orang terdahulu sampai dia membuat rumus seperti Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam itu dia itu hidup pada sekitar abad 8 lah saya. Itu pada abad 8 maksudnya. Iya. Hingga saya hidup pada abad 8. Iya benar, abad 9. 852. Hatim Al-Asam. Asam itu tuli, Pak. Jadi dulu ada kiai terkenal tuli, Kiai Kopok. Hatim Al-Asam. Nah, padahal sebetulnya dia itu tidak kopok, Pak, sebetulnya. Cuma dia karena pura-pura kopok sampai terkenal Kiai Kopok. Apa bahasa lain kopok? Apa? Budek. Pemana? Oh, selain tuli, budek, kopok, dolit. Nah sebetulnya beliau itu bukan syekh yang tuli, bukan. Cuma itu sudah saya ceritakan di sini kan. Kiai ini saking Masya Allah, hablum minan nasnya itu loh, menyangkut ojo sampai urip itu melarakna atine wong. Ojo sampai urip itu membuat malu orang. Jadi dia ini pada waktu ceramah, Bu, ada seorang ibu yang mungkin umurnya 67 atau 70 lah itu. Waktu takon ngentut gitu loh. Nah, nyekel mic. Perempuan itu loh, Pak, nyekel mic, waktu takon ngentut banget. Ya Pak, bunyinya gitu Pak. Ya toh? Nah, wajahnya perempuan itu kelihatan malu lah. Ya apa toh Pak, mau nyekel mic nang ngentut itu gimana? Terus kiai ini, Bu, tolong diulang. Tuh. Bu, tolong diulang, saya tidak dengar sama sekali. Gitu. Yang keras, tetap diulang. Saya tetap tidak dengar, Bu, ya mohon maaf. Lah, ketika dia sudah pura-pura tuli itu, yang perempuan itu kelihatan wajahnya sudah tidak terlalu
malu. Nah dia tidak mau pura-pura di situ, dia bertahan. Kalau saya besok ternyata saya tidak tuli, kan tambah memperbesar malunya dia, ya toh Pak? Iya. Maka dia sampai akhir hayatnya dia memproklamirkan bahwa saya tuli, menjaga perasaan satu orang, menjaga perasaan satu orang. Oh gitu, ini makanya terkenal Al-Asom, Hatim Al-Asom. Ya Bapak klik aja Hatim Al-Asom, nanti keluar semua cita-cita itu. Nah saya sendiri itu pernah Bu Pak ya. Nama saya kan Ali Aziz, ya Pak ya. Lalu ada orang jemput, yang jemput ceramah itu beda dengan yang antar pulang. Yang jemput A, kemudian yang antar itu B. Saya itu diantarkan di rumahnya Pak Ali Maskan. Diantarkan di rumahnya Pak Ali Maskan. Dia tanya tentang Uwin. Oh iya Pak, anaknya, ya istri Pak, iya. Ya, saya enggak. Diantarkan di rumahnya Pak Ali Maskan. Sudah Pak, turun. Iya. Nah, saya turun betul. Kasihan Pak nanti kalau ini malu. Tahu bukan itu naik malu. Saya turun. Saya naik becak pulang. Istri saya tanya, "Lah apa Mas? Lah apa kok lo becak?" Wis dawa ceritane. Saya, Masya Allah. Jadi saya jaga perasaannya ini. Gimana matur nuwun, gimana? Berkati kalau saya pergi, gimana? Pun saya pulang, ya wes pulang. Sampai sekarang orang itu tidak tahu, sudah lama tidak ketemu. Nah, kalau saya memberitahu kan, loh, izin kan, menjaga perasaan isinya orang mas. Ya belajar saya soal aku, sebisanya menjaga perasaan orang. Nah itu alasan. Nah beliau ini Pak ya, ini masih ada waktunya. Masih. Ini Pak ya, beliau ini punya cara seperti ini. Kalau dia sholat, saking kepinginnya khusyuk, rumusnya itu jaisa. Coba Pak. Jaisa. Tirukan saya. Jaisa. J itu jembatan. Dia itu kalau sholat, dia mesti membayangkan kaki saya itu di atas jembatan, di atas neraka. Orang semulia itu loh Pak. Ini namanya usaha, ngono loh Pak. Ini namanya usaha, tidak hanya pengetahuan, gitu loh Pak. J itu jembatan. Jadi kalau sholat itu bayangannya kaki saya itu sedang menyeberang di jembatan yang sangat licin, yang jembatan itu digoyang Allah. Licin digoyang Allah. Hanya orang yang imannya baik saja yang bisa tidak jatuh, yang selamat itu. J jembatan. Berikutnya apa? A. Allah itu perasaannya di depannya persis. Terus I Israel itu bayangannya di belakang dia. Karek. Ini. Israel. Pak, malaikat apa itu? Bayangannya ketika sholat itu di belakang saya itu ada Israel, macam-macam kok. Niki sembahyang. Ada kon Israel. Terus S. Surga dan neraka itu di kanan kirinya. Surga itu di kanan apa kiri? Kanan loh. Makanya kalau orang catatannya diberi kanan kan berarti masuk surga. Bayangannya itu, kok nek sholat gak bener, rene. Nek sholatmu bener, rene. Terus terakhir apa? A itu akhir hayat. Kamu ngerti enggak? Sholatmu itu terakhir. Mari kus gak sembahyang waduh. Itu rumusnya dia. Cuma jaisa tadi aku dewi sing gawe. Ya. Loh ini namanya Pak. Orang ini berusaha bagaimana caranya bisa khusyuk. Usahanya itu loh Pak yang penting.
Paham Pak ya, Bu ya? Sudahlah, itu saja. Saya kira cukup. Ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada umumnya sholat berjamaah itu Pak, kadang-kadang ada imam yang salah. Ya, keliru rokaatnya itu. Apa? Rokaatnya kadang-kadang keliru, ada yang keliru. Terus kadang-kadang juga bacaannya pun ada yang tersilap. Nah itu hukumnya. Ini imam Pak, bukan makmum. Ya. Kalau makmum mungkin ikut imam. Tapi kadang-kadang di kampung-kampung itu banyak imam yang salah. Bagaimana hukumnya itu? Apakah makmum juga ikut salah? Terima kasih. Nah kalau salah rokaatnya ya kan ada yang mengingatkan Pak ya, di belakangnya lah Pak ya. Itu makanya orang sholat itu di belakang imam itu harus orang yang paling ngerti agama, sehingga bisa itu. Nah imam bacaannya keliru, itu salah bacaannya, itu sudah clear Bapak. Kalau nanti orang di belakangnya itu membetulkan toh, umpamanya lahum adzabun alim menjadi lahum adzabun azim, umpamanya gitu ya, tinggal azim ya gitu saja lah Pak. Andai kan disalah nasib terus, nah ini makmum itu sudah membetulkan dalam hati azim alim, ya sudah selesai urusannya. Berarti kesalahan imam sudah di cover oleh makmum lah gitu Pak. Bisa saja toh Pak, kita berbaik sangka orang itu bacaannya tidak terlalu baik tapi akhlaknya baik. Ono sing wacanane enak, utange wake, gak nyaur. Gitu Pak ya. Nek ngomong elek-elek, ya Allah, jahat. Ngarepe dienggo parkir dulu ae ngamuk. Wajar. Loh gitu Pak ya. Itu Pak ya. Jadi clear, sudah tidak ada masalah. Pokoknya kita berbaik sangka saja. Sebab tidak mungkin Pak itu. Di Masjidil Haram sendiri kan tidak sedikit Pak. Imam sudah salah itu kan dibetulkan oleh, makanya yang di belakang itu 4 orang itu hafal Quran semuanya. Itu Pak. Nah, ada juga yang waktu saya di mana, di Teheran, itu ada imam yang salah. Setelah selesai dia gini, tadi saya salah, kamu kok diam? Aku gak ngerti ini. Aku gak ngerti sing kon waca apa, gak harus surat apa kamu. Kok nyalano aku kon gak ngerti. Setelah salam itu baru ingat, loh saya tadi salah. Manusia loh Pak. Manusia kan tidak boleh salah. Ada lagi silakan. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang tua mendidik anak, tapi dia itu masih besar, itu harus masih tanggung jawab orang tua, atau kita masih mendidik anak kecil. Sekarang ini banyak anak itu besar-besar sudah kita mendidik itu kurang diabaikan atau gimana? Gitu Pak. Iya. Karena batas pendidik anak itu umur berapa? Iya Pak. Ya, memang itu anaknya bapak itu loh. Waktu TK, masya Allah. SD, sholatnya bareng wis di bojo. Ya didoakan Pak. Ya pentingnya bapak sholat khusyuk itu di situ. Didoakan anaknya itu. Perjuangan Pak. Anak-anak kita yang masih umur-umur sekian itu memang perjuangannya luar biasa loh Pak. Menyesuaikan wataknya istri, wataknya suami, memperjuangkan wataknya mertua, itu problem Pak. Pekerjaan ini untuk ekonomi itu perjuangan sangat berat, sehingga waktu itu begitu. Saya semalam itu ada pengajian. Ini kok banyak ibu-ibu ya, laki-laki kok enggak ada loh Pak. Laki-laki itu sekarang kerja Pak. Kalau jam sekian enggak kerja, hanya siang enggak cukup Pak. Kebutuhan rumah tangga. Wis bapak wis. Wis sing wedok ae sing ngrungokno kok aja ganti sing wedok sing memberi ceramah suaminya tuh. Gitu. Lah kan enggak bisa tuh Pak. Saya kalau ada gini ini kemudian ada orang keluar, monggo silakan Pak. Bapak kerja itu wajib. Pengajian itu sunnah. Silakan Bapak kerja. Mboten napa-napa, wis sama kerja. Ojo sampai anak sampean dadi pengemis.
Aja sampai keleleran. Wis monggo sama mriko. Wis. Jadi tidak usah malu-malu dia kan dia ewo pakai ewo toh Pak ya. Itu enggak, monggo enggak apa-apa. Perjuangan. Nah sing kene kok gak keluar banyak ekonomi ini semapan kabeh. Wis punya deposito. Mari anak wis nikah kabeh. Ya wis tenang pancen zikir ya tenang pancen wis ekonominya wis mapan. Jadi gitu Pak ya, Pak. Memang tanggung jawabnya sudah lepas. Tapi Bapak tetap tidak tega kalau anak Bapak masuk neraka, maka oleh karena itu sujud yang lama loh Pak. Ya Allah, anakku ya Allah, anakku ya Allah. Kenapa begitu ya Allah, anakku ya Allah. Saya mohon anakku jadi orang baik ya Allah. Apalagi kalau sudah tasyahud itu, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, jadikan anak saya baik seperti Nabi Muhammad. Akhlaknya, makannya, kerjanya, sholatnya ya Allah. Jadi Bapak menyebut sholawat Nabi pada waktu tasyahud itu, ya Allah jadikan saya baik seperti Nabi Muhammad, anak saya baik seperti Nabi Muhammad. Itu saja sudah memerlukan energi besar. Maka untuk latihan khusyuk ini Bapak Ibu sekalian, akhirnya kita tahu bahwa sholat itu jangan menghitung berapa rakaatnya, tapi renungkan sejauh mana kita ingat Allah pada saat itu. Saya kira begitu ya Pak ya. Allah itu Maha Penyayang dan sebagainya. Ini Allah memberikan keringanan atau lainnya diskon lah. Betul. Tutup. Pertanyaannya begini. Pada waktu kita bepergian, Ya. Sama kosong. ya, apakah diskon tersebut atau dengan itu tidak kita aktifkan? Apakah itu kategorinya kita termasuk orang-orang yang sombong atau kita tidak mengambil keringanan atau diskon tersebut? Terima kasih. Ya, jadi ada dua aliran Pak ya. Ada yang jamak qashar itu orang bepergian jauh itu wajib diambil supaya tidak disebut sombong. Tapi ada juga yang hanya itu hak, bukan kewajiban. Mamanya kayak istri saya mamanya jamak misalnya qashar, aduh Mas, aku nek qashar iku berarti aku gak ingat Allah ku kurang Mas. Iya toh Pak ya. Mestinya sholat. Lalu nanti saya naik pesawat Jakarta, saya di asar sudah Jakarta kok. Belum asar sudah Jakarta, saya jam 1. Ya wis. Nek aku tak nang masjid aku. Ya wis, jamaah. Ya enggak punya pendirian kok. Punya pendirian. Sebab kalau nanti qashar salat sunnah juga tidak boleh. Ya toh Pak? Nah, ya berarti hilang loh. Nah, bagi yang aliran itu ya sudah wong yang wajib aja boleh sudah di qashar dihilang kok, maka yang sunnah ya sudah otomatis pahalanya. Saya hanya menghibur Pak ya, menghibur. Ini kata-kata sebagai penutup. Kata-kata Ibnu Athaillah, laula jamilu sitrihi lam yakun amalun ahlan lil qabul. Untuk diterimanya ibadah itu Pak, syaratnya jelimet Pak. Saya bicara khusyuk toh, ya Pak ya. Belum lagi pakaian sampean, itu dari yang halal apa enggak? Itu wudunya gimana, ini syaratnya ribet. Sampai Ibnu Athaillah mengatakan, andaikan Allah itu tidak memaafkan kekurangan-kekurangan itu, maka tidak ada satupun ibadah manusia yang diterima Allah. Makanya tadi diterima. Kenapa? Kemurahan Allah. Tapi gak tak terang ngono dhisik Pak. Iku tak terang awal Pak, wis sampe nang ngene tok. Wis kemurahane Gusti Allah. Kemurahane Gusti Allah. Ngono tok ae. Masih gak khusyuk ekstrem ngono. Insyaallah wis semua. Gusti Allah Maha. Gak tak terang ngono sik, tak terang penutupe iki, Pak. Iki tak terang awal, buyar sampe. Buyar. Ojo agak ngomong Gusti Allah gak ribet kaya awakmu ngono. Itu Pak ya. Yang Ramadan besok aja. Masih lama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, jadikan kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami memperhatikan waktu dan kualitas sholatnya. Jadikan kami setiap sholat ingat kepadamu, tunduk kepadamu, ikhlas apapun pemberianmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.